Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris Miftahul Huda, di mana channel ini akan membahas seputar tentang pemrograman. Di video keempat pada series Fundamental Kotlin ini, saya akan membahas tentang percabangan atau kondisi, operator pembanding, dan operator logika. Sebelum saya mengimplementasikan kodenya, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu kondisi atau percabangan, operator pembanding, dan operator logika. Kondisi atau percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan suatu proses. Artinya, statement yang terdapat pada suatu blok percabangan akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Tetapi, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak akan dieksekusi atau diabaikan. Dan selanjutnya, penjelasan dari operator pembanding. Operator pembanding adalah simbol atau sintaks yang digunakan untuk membandingkan suatu data pada kondisi atau percabangan. Sedangkan operator logika, jika kalian paham pelajaran dasar matematika, pasti kalian tidak akan asing dengan operator yang satu ini. Oke, mari kita lanjut dengan menghapus dulu semua kode yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Lalu kita sisakan fungsi main, seperti biasa. Di sini saya akan memberikan kalian catatan mengenai pengertian dan macam-macam kondisi atau percabangan, operator pembanding, dan operator logika pada bahasa pemrograman Kotlin. Di dalam bahasa pemrograman Kotlin, terdapat 4 penulisan sintaks yang digunakan untuk menulis kondisi atau percabangan. Yang pertama, if merupakan struktur percabangan yang paling sederhana karena hanya melibatkan satu buah ekspresi untuk diperiksa. Jika bernilai salah atau false, maka perintah yang ada di dalam if ini tidak akan dikerjakan. Kedua, if else merupakan struktur percabangan yang terdiri dari dua kondisi. Dalam struktur ini terdapat dua statement, yaitu statement yang dikerjakan jika kondisi bernilai benar dan statement yang dikerjakan jika kondisi bernilai salah. Yang ketiga, yaitu if else if merupakan perluasan dari struktur percabangan dengan satu kondisi atau dua kondisi atau lebih dari dua kondisi. 4. When merupakan percabangan yang hampir sama dengan if else if. Perbedaannya, when hanya dipakai ketika memiliki satu data pembanding saja. Lanjut, operator pembanding. Di dalam bahasa pemrograman Kotlin, terdapat 6 penulisan sintaks yang digunakan untuk menulis operator pembanding. 1. Lebih besar
untuk membandingkan dua data mana yang lebih besar, penulisan sintaks menggunakan simbol panah kanan seperti ini. Contoh 3 panah kanan 1, atau dibaca 3 lebih besar dari 1. 2 lebih kecil. Untuk membandingkan dua data mana yang lebih kecil, penulisan sintaksnya menggunakan simbol panah kiri. Contohnya 3 atau 1 panah kiri 3, atau dibaca 1 lebih kecil dari 3. Yang ketiga, sama dengan. Untuk membandingkan apakah dua datanya sama, penulisan sintaks menggunakan simbol sama dengan 2 kali, seperti ini. Contoh 3 sama dengan 3, setelah dibaca ya 3 sama dengan 3. Yang keempat, tidak sama dengan. Untuk membandingkan apakah dua datanya tidak sama, penulisan sintaksnya menggunakan simbol tanda seru dan sama dengan. Contohnya 3 tanda seru sama dengan 1, atau dibaca 3 tidak sama dengan 1. 5 lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua data mana yang lebih besar atau sama dengan data yang dibandingkan, penulisan sintaks menggunakan simbol panah kanan dan sama dengan. Contoh 3 panah kanan sama dengan 1, atau dibaca 3 lebih besar atau sama dengan 1. Yang keenam, lebih kecil atau sama dengan. Untuk membandingkan dua data mana yang lebih kecil atau sama dengan data yang dibandingkan, penulisan sintaks menggunakan simbol panah kiri dan sama dengan. Contoh 3 atau 1 kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan 3. Yang terakhir adalah operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar dan logika salah. Di dalam bahasa pemrograman Kotlin terdapat 3 penulisan sintaks untuk menulis operator logika. 1. N. Penulisan sintaks menggunakan simbol dan seperti ini. 2. OR. Tulisan sintaks menggunakan simbol garis lurus seperti ini. Yang ketiga, negasi atau kebalikan
penulisan sintaksnya menggunakan simbol tanda seru. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengimplementasikannya ke codingan. Kita mulai dengan membuat variabel. Val nyawa, tipe datanya int, kita isi datanya dengan 3. Jika kalian tidak tahu apa arti dari penulisan val ini, kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Oke, saya akan lanjut memberikan contoh pertama, penulisan sintaks if. Pertama kita tulis if, lalu tambahkan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Di dalam kurung ini kita akan menuliskan dua data pembanding. Data pertama kita pakai saja variabel nyawa. Setelah penulisan data pertama, kita masukkan operator pembandingnya. Di sini saya masukkan panah kiri atau dibaca lebih kecil atau kurang dari. Lalu kita masukkan data pembanding yang kedua, kita tulis saja 1. Lalu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal ini kita tuliskan perintah yang ingin kita jalankan. Contohnya println permainan selesai. Seperti ini. Lalu kita coba jalankan saja. Klik kanan, run main kt, dan kita lihat hasilnya pada terminal tidak muncul apapun. Ini karena data pada variabel nyawa bernilai 3. Sedangkan pada kondisi yang ditulis, nyawa lebih kecil dari 1. Karena data dari nyawa 3 dan 3 tidak lebih kecil daripada 1, maka kondisi ini dinyatakan salah dan program tidak akan menjalankan perintah yang ada di dalam kondisi yang salah ini. Lanjut ke kondisi yang berikutnya. If nyawa, kita pakai simbol panah kanan atau kita baca lebih besar atau lebih dari 1. Lalu di dalamnya kita tulis perintah println permainan belum selesai. Lalu kita jalankan programnya, klik kanan, run main kt, lalu kita lihat hasilnya pada terminal dan muncul permainan belum selesai. Hal ini karena kondisi yang kedua ini bernilai benar karena data dari variabel nyawa yaitu 3 dan 3 lebih besar dari 1. Oke, lanjut ke kondisi yang ketiga. If nyawa simbol sama dengan atau dibaca sama dengan 3, println total nyawa adalah 3. Klik kanan, run main kt, dan kita lihat hasilnya pada terminal dan muncul total nyawa adalah 3. Hal ini adalah karena kondisi yang ketiga ini bernilai benar karena data dari variabel nyawa adalah 3 dan 3 sama dengan 3. Kita lanjut ke kondisi yang keempat. If nyawa tanda seru sama dengan 3, println total nyawa bukan 3. Kalau kita coba jalankan programnya, klik kanan, run main kt, dan kita lihat hasilnya pada terminal tidak muncul. Ini karena kondisi yang ini bernilai salah karena data dari variabel nyawa adalah 3 dan 3
sama dengan 3. 3 bukan dari 3 itu adalah salah. Kita lanjut ke kondisi yang kelima. If nyawa panah kanan sama dengan atau dibaca lebih besar dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan, sama saja, 3. Printlan total nyawa lebih besar sama dengan 3. Lalu klik kanan, run main KT, kita lihat hasilnya pada terminal. Pada terminal memunculkan total nyawa lebih besar atau sama dengan 3. Hal ini karena kondisi ini bernilai benar. Karena nyawa memang tidak lebih besar daripada 3, tapi nyawa itu sama dengan 3. Kita lanjut ke kondisi yang ke-6. If nyawa panah kiri sama dengan 3. Printlan total nyawa lebih kecil atau sama dengan 3. Lalu kita klik kanan, run main KT, dan kita lihat hasilnya pada terminal. Dan muncul total nyawa lebih kecil atau sama dengan 3. Nyawa memang tidak lebih kecil dari data 3. Tetapi data dari variabel nyawa itu sama dengan 3. Itulah kenapa kondisi ini bernilai benar. Oke, lanjut. Cara penulisan sintaks if-else. Kita copy saja pada kondisi yang pertama ini. Seperti ini. Kita tahu bahwa kondisi yang pertama ini tidak akan dijalankan programnya atau perintahnya. Ini karena kondisi ini bernilai salah. Karena data nyawa adalah 3 dan 3 tidak lebih kecil dari 1. Lalu bagaimana cara menulis atau menjalankan program jika kondisinya salah? Caranya adalah kita tambahkan saja else seperti ini, lalu tambahkan kurung kurawal, buka dan tutup. Di dalamnya kita masukkan perintah, sama seperti yang di sini kita masukkan perintahnya. Bedanya di sini kita tulis permainan belum selesai. Lalu kita coba jalankan programnya. Klik kanan, run main KT, dan kita lihat hasilnya tercetak permainan belum selesai. Hal ini terjadi karena kita masukkan sintaks else. Else akan membaca ketika kondisi yang kita buat ini bernilai salah. Maka kondisi apapun yang kita buat jika bernilai salah, lalu kita tambahkan else, maka program akan membaca perintah yang else ini. Oke, lanjut ke penulisan sintaks if, else, if. Kita copy saja kondisi yang ini. Lalu kita tambahkan if, setelah tulisan else ini, kita tambahkan kurung lagi, sama seperti yang di atas ini, kurung. Kita masukkan kondisinya, nyawa sama dengan 3. Lalu kita ganti, total nyawa tersisa 3. Sintaks else if ini digunakan untuk membuat kondisi lain. Jadi ketika kondisi yang pertama atau yang di atasnya ini bernilai salah, maka program akan menjalankan mengecek kondisi yang kedua ini, else if. Kita bisa tambahkan sebanyak yang kita mau. Di sini saya akan contohkan, saya akan tambahkan lagi nyawa sama dengan 4, bisa 4. Lalu kita coba klik kanan, run main KT, dan kita lihat hasilnya.
pada terminal muncul total nyawa tersisa 3. Lalu, kenapa total nyawa tersisa 4 tidak muncul atau tidak tercetak? Ini karena program hanya akan membaca pada kondisi yang benar. Jika kita menulis else if sebanyak apapun, tapi ketika kita sudah menemukan kondisi yang benar, maka else if yang ada di bawahnya itu tidak akan dibaca atau diabaikan oleh program. Lalu, bagaimana kalau data dari total nyawa ini kita ganti menjadi 5? Tentu saja, pada kondisi ini, semua kondisi tidak akan terpenuhi atau semua kondisi ini akan bernilai salah. Untuk mengatasi kondisi yang salah, kita bisa tambahkan else seperti contoh yang ini. Else akan menjalankan perintah ketika semua kondisinya salah. Dan total nyawa melebihi batas. Kita coba jalankan run main kt dan kita lihat hasilnya. Dan pada terminal muncul total nyawa melebihi batas. Baik, sekarang kita lanjut ke operator logika. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kondisi dan operator pembandingnya. Lalu, pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya membuat kondisi jika kondisi itu diharuskan memiliki rentang? Contohnya, jika data A memiliki rentang 0 sampai 100. Maka operator logika adalah solusi dari permasalahan ini. Contoh pertama, kita akan membuat operator logika N. If nyawa, kita masukkan kondisinya, operator bandingnya lebih dari 0, lalu kita tambahkan simbolnya dan seperti ini. Lalu kita masukkan kondisi yang kedua. Nyawa kurang dari 100. Kurung kurawal, println, total nyawa berada di rentang 0 sampai 100. Oke, saya akan jelaskan sintaks ini. Di sini saya membuat sintaks yaitu nyawa lebih besar daripada 0 dan nyawa kurang dari atau lebih kecil dari 100. Hal ini akan menciptakan suatu kondisi seperti membuat rentang. Jadi, apakah nyawa ini memiliki rentang 0 sampai 100? Seperti itu. Jadi, mari kita coba jalankan programnya. Klik kanan, run main kt, dan kita lihat hasilnya. Karena nyawa ini datanya adalah 5, itu artinya kondisi ini bernilai benar. Dan muncul total nyawa berada di rentang 0 sampai 100. Contoh operator logika kedua yaitu operator logika OR. Operator logika OR digunakan untuk membuat dua kondisi dalam satu penulisan if. Jadi contohnya adalah nyawa lebih besar daripada 0 or kita gunakan simbolnya garis lurus 2 kali seperti ini, atau nyawa sama dengan 4 seperti ini. Kurung berawal, print total nyawa lebih dari 0 atau tersisa 4. Penjelasannya adalah di sini saya membuat kondisi apakah nyawa data dari variabel nyawa itu lebih besar daripada 0 atau nyawa itu sama dengan 0 atau sama dengan 4.
Hal ini hampir mirip seperti else if, seperti ini. Hanya saja ditulis dalam satu sintaks sekaligus. Lalu kapan kita menggunakan sintaks or dan kapan kita menggunakan sintaks else if? Gunakan sintaks or hanya ketika output atau perintah yang kita jalankan ini sama. Gunakan else if jika output atau perintah yang kita jalankan ini berbeda. Karena perintah yang kita jalankan ini sama, jadi kita pakai saja operator logika OR untuk mempersingkat codingan kita. Lalu kita jalankan run main kt dan kita lihat hasilnya total nyawa lebih dari 0 atau tersisa 4. Lalu yang terakhir adalah operator logika negasi atau kebalikan. Caranya, if kita tambahkan tanda seru di awal untuk sintaks penulisan negasi, lalu kita masukkan kurung, di dalamnya kita masukkan kondisinya. Nyawa kurang dari 0. Seperti ini. Di sini kita tahu, jika kita tulis nyawa kurang dari 0, maka kondisi akan bernilai salah. Karena nyawa harusnya lebih besar daripada 0. Lalu kita tambahkan negasi untuk mengubah kondisi atau membalikkan kondisinya. Kondisi awal, nyawa kurang dari 0, lalu kita balikan, yang artinya nyawa lebih dari 0. Lalu kita tambahkan fungsinya println, nyawa Anda masih tersisa. Hal ini akan menciptakan kondisi yang benar. Kita cek, klik kanan, run main kt, dan pada terminal muncul nyawa Anda masih tersisa. Oke, satu hal yang belum saya jelaskan yaitu penulisan kondisi menggunakan sintaks when. Kita tulis saja when nyawa, kita masukkan operator atau datanya, jadi di dalam when kurung kita masukkan datanya, kita tambahkan kurung kurawal, lalu kita masukkan pembandingnya. Jadi misalkan di sini adalah 4 panah seperti ini, kurung kurawal, println, nyawa tersisa 4. Kita tambahkan lagi 5, println, nyawa tersisa 5. Else, println, nyawa melebihi batas. Pada sintaks kondisi menggunakan when ini, seperti pada penjelasan, hampir sama dengan penulisan sintaks if, else, if, seperti ini, contoh ini. Hanya saja beda penulisan sintaksnya. Lalu kita wajib menggunakan kondisi ini hanya jika data pembandingnya satu atau sama. Bisa kita bayangkan, jika kita menggunakan sintaks if else if ini, kita bisa membandingkan lebih dari satu variabel. Misalkan di sini kita membandingkan nyawa kurang dari 1, lalu kita buat lagi else if-nya. Misalkan kita buat variabel lagi, mungkin tinggi sama dengan 3, atau ini luas sama dengan 4, dan seterusnya. Dan ketika kita menggunakan sintaks when, kita hanya bisa membandingkan satu variabel data saja. Kalau misalkan kita memakai nyawa, ya kita harus cuma membandingkan satu data saja, yaitu variabel nyawa. Jadi di sini bisa dibaca nyawa sama dengan 4, atau nyawa sama dengan 5, else, atau jika kondisinya semuanya salah.
Kita coba jalankan, klik kanan, run main kt, dan muncul nyawa tersisa 5. Hal ini karena data dari variabel nyawa bernilai 5. Agar kalian dapat lebih memahami materi saya ini, cobalah kalian melakukan latihan dengan membuat kondisi-kondisi baru dengan variabel yang berbeda-beda. Jika kalian masih kebingungan atau kesusahan, silakan kalian tonton ulang video ini sampai kalian benar-benar paham. Oke, sekian dari video keempat fundamental pemrograman Kotlin ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka dengan video saya, silakan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.